Selamat datang di channel Faisal Satria Wibawa in the School. Yo. Yap, kembali lagi dengan saya Pak Faisal. Seperti biasa kita akan belajar tentang TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini kita akan coba belajar tentang Microsoft PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja ke video pembelajaran. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft PowerPoint ya. Tampilan awal dari Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint itu fungsinya ketika kita akan mempresentasikan sebuah karya atau sebuah karangan atau dan lain-lain lah ya. Jadi kita PowerPoint-nya itu kita presentasikan kepada semua orang gitu. Ketika contoh misalnya kalian membuat sebuah karya. Nah, sebuah karya tersebut kalian ingin menjelaskan bagaimana cara membuatnya, bagaimana prosesnya bagaimana. Nah, jadi tidak harus kita ngomong terus ya, tidak perlu kita hanya dengan omongan saja ya. Jadi kita bisa menggunakan bahan PowerPoint ini untuk agar teman-teman kalian bisa melihatnya dengan kata-kata tersebut, PowerPoint-nya tersebut ya. Nah, untuk PowerPoint itu yang bisa kita masukkan itu hanya intinya saja. Jangan kalian memasukkan kata-kata tersebut sebanyak mungkin biar teman-temanmu itu jelas semua. Tidak boleh ya. Namanya juga PowerPoint. Jadi hanya poin-poinnya saja, hanya yang penting-penting saja kalian masukkan di dalam PowerPoint. Selebihnya kalian harus bisa menjelaskan poin-poin yang ada di PowerPoint tersebut ya. Misalnya misalnya tahap pertama itu jangan semuanya. Jadi tahap pertama intinya apa kalian masukkan di sini di PowerPoint ini, lalu kalian jelaskan setiap poin-poin yang kalian bacakan. Nah, itu gunanya PowerPoint. Jadi agar anak-anak itu tidak bingung, tidak hanya mendengarkan saja. Mendengarkan kalian ngomong, tidak hanya mendengarkan kalian ngomong saja, tetapi teman-teman kalian bisa melihat juga kata-kata apa yang kalian bicarakan tadi ya, gitu. Itu namanya PowerPoint, yaitu untuk mempresentasikan sesuatu atau hasil karya gitu ya. Selanjut kita akan coba belajar langsung menggunakan PowerPoint. Pertama-tama kita akan coba membuat tulisan dulu yang ada di PowerPoint-nya ini ya. Yang pertama yaitu kalian klik pada click to add title ini yang pertama ya. Klik to add title. Nah, setelah itu kalian bisa mengetikkan sesuatu pada PowerPoint tersebut. Misalnya kita coba untuk yang di atas kita coba dengan kata-kata selamat belajar ya. Nah, untuk yang bawahnya ini, di bawahnya selamat belajar, kita ketik coba membuat slide presentasi ya. Nah, itu tahap pertama ketika kita akan coba membuat slide yang pertama. Ini namanya slide ya. Slide 1, nanti ada slide 2 dan seterusnya ya. Yang pertama yaitu slide 1, yaitu biasanya digunakan untuk judul dulu ya. Pertama-tama kita coba tadi, yang pertama kita selamat belajar, lalu yang kedua membuat slide presentasi.
Nah, setelah itu kita akan coba merubah fontnya ini. Merubah font ini itu hampir sama ketika kita coba belajar tentang Microsoft Word, ya. Kita blok dulu ya, kita blok dulu misalnya selama belajar. Lalu di tab home ini ada berbagai macam tipe font yang bisa kita pilih ya. Di grup font ini kita bisa mengedit teksnya ini ya. Hampir sama dengan Microsoft Word. Bukan hampir sama ya, sama persis ya. Ini sama persis dengan Microsoft Word, jadi kalian sudah paham pastinya. Tinggal klik saja lalu blok, lalu pilih font yang mungkin saya pilih yang ini. Nah, ya. Lalu yang bawahnya saya pilih, misalnya saya blok, saya pilih misalnya yang ini. Nah, setelah itu untuk merubah fontnya itu hampir sama dengan Microsoft Word, tinggal kalian blok lalu pilih pilih ukuran yang bisa kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan garis kotaknya ini. Ya, di sini kan sudah ada garis kotaknya ya, kita sesuaikan. Misalnya tadi kan 60, misalnya jadi 72 agak besar. Nah, lalu yang paling bawah kita coba ukuran 36. Nah, untuk mengganti warna sekarang ya hampir sama dengan Microsoft Word. Kalian bisa pilih ini font color ya. Di sini ada font color, bisa kita gunakan warna-warna yang akan kalian pilih, misalnya warna biru. Lalu yang atas warna merah. Nah, ini adalah bisa merubah warna, lalu bisa merubah fontnya ya. Nah, kita sudah barusan tadi kita sudah mengganti font, mengganti warna juga, dan di sini kita juga bisa mengedit-editnya di grup font ini ya. Kalian juga bisa membuat kata-kata yang kalian inginkan juga. Nah, setelah slide pertama ini kita akan coba membuat ke slide yang kedua ya. Jadi poin pertama kita sudah membuat di slide pertama ini, lalu kita akan membuat poin kedua di slide yang kedua ya. Kalian tinggal klik menu home. Nah, setelah itu new slide ada di grup slide ini. Nah, kalian klik new slide ini. Klik new slide. Nah, ini sudah muncul slide yang kedua ya. Biasanya kalau yang pertama itu untuk judul, yang kedua baru kalian digunakan untuk mungkin dari karya kalian itu prosesnya apa, lalu yang tahap awal itu apa, bisa kalian masukkan. Ini sudah langsung masuk ke intinya ya. Tadi kan judul, lalu yang ke slide yang kedua bisa masuk ke intinya tapi masih dalam tahap permulaan ya. Kalau misalnya ingin mengganti layoutnya ini kan tadi kan layoutnya kan dari tengah-tengah ya, tengah-tengah atas dan bawah ini saja. Sekarang berganti menjadi yang seperti ini ya. Kalau kalian ingin menggantinya juga bisa ya. Kalian tinggal klik bagian di grup slide ini, klik layout. Nah, ini sudah macam-macam kalian bisa pilih ya layoutnya. Tadi itu yang title slide. Nah, lalu selanjutnya yaitu title and content. Nah, ini istilahnya di bagian permulaan kalian menggunakan judul apa, lalu di sini adalah pembahasannya ya. Gitu.
Ini untuk slide pertama, lalu slide kedua. Misalnya slide kedua kita coba mungkin menggunakan layout yang section header ya. Kita menggunakan section header saja. Setelah itu kita coba ketik ini saya sudah mengetikkan asik juga belajar PowerPoint ya. PowerPoint itu sangat penting sekali ketika kalian sudah beranjak dewasa. Mungkin dalam tahap SMP kalian sudah menggunakan PowerPoint ini ya. Apalagi kalau misalnya kalian di tahap SMA itu sudah sering sekali kalian bakal sering menggunakan PowerPoint ini untuk mempresentasikan tugas kalian. Itu sangat sering sekali untuk menggunakan PowerPoint ini ya. Kalian harus belajar dulu untuk menggunakan PowerPoint ini. Nah, setelah itu yang bagian yang bawah ini kita ketikkan terima kasih. Nah, seperti itu. Ini mungkin dalam tahap bagian akhirnya ya, kalau ada kata-kata terima kasih ya. Kita masih bisa pilih untuk mengganti fontnya atau warnanya juga ya. Kita misalnya ganti fontnya, di sini sudah ada. Jangan lupa di blok dulu ya. Kita pilih fontnya bermacam-macam ini, lalu pilih size-nya juga bisa, warnanya juga bisa, lalu bagian bold, italic, underline itu juga bisa. Kalau text shadow ini untuk bayangan teks ya, bold, italic, underline, lalu ini yang S itu text shadow. Itu untuk slide kedua. Nanti kalian bisa gunakan untuk di slide yang ketiga, slide 4 dan seterusnya. Itu tahap awal kita belajar tentang Microsoft PowerPoint ya. Jadi usahakan kalian itu tahap awal ini bisa menggunakan Microsoft PowerPoint ini. Bisa kalian pelajari di rumah menggunakan laptop atau komputernya masing-masing. Yep, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan maupun kesalahan editing video. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like ya. Dengan dukungan kalian tersebut, saya akan terus memberikan pembelajaran seperti ini atau yang lebih baik lagi. Oke, thanks for watching. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.